Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila Indana Sulfa dengan NIM 22210109116. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Menerapkan Pendekatan Biografi R.A. Kartini dalam Pembelajaran Sejarah untuk Meningkatkan Motivasi Belajar. Slide pertama yaitu latar belakang. Pendidikan adalah salah satu aspek paling penting dalam kehidupan seseorang. Di era globalisasi, pendidikan sejarah memiliki peran yang strategis, sebab peran negara nasional semakin berkurang dan kesadaran nasional cenderung mengalami penurunan. Sejarah merupakan sebuah ilmu yang memegang peranan penting dalam memahami peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah, rumah, maupun masyarakat. R.A. Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita di Indonesia. Ia berjuang untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama dalam bidang pendidikan. Di era ketika perempuan seringkali hanya diharapkan untuk mengurus rumah tangga, Kartini bertekad membuka akses pendidikan bagi kaum wanita. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan pendekatan biografi R.A. Kartini dapat meningkatkan motivasi belajar sejarah siswa? Yang kedua, bagaimana biografi R.A. Kartini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sejarah yang ada? Yang ketiga, bagaimana nilai-nilai perjuangan, keteguhan hati, dan semangat belajar R.A. Kartini dapat meningkatkan motivasi intrinsik siswa dalam mempelajari sejarah. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi, menganalisis biografi R.A. Kartini. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pelajaran sejarah serta membangkitkan semangat belajar mereka dalam mata pelajaran tersebut. Yang selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian kali ini terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Saya akan jelaskan manfaat teoritis terlebih dahulu. Yang pertama, menambah referensi tentang penggunaan pendekatan biografi sebagai metode pembelajaran yang kreatif dalam pelajaran sejarah. Yang kedua, memberikan sumbangan akademik dalam pengembangan teori pembelajaran sejarah yang berfokus pada tokoh-tokoh inspiratif. Yang ketiga, memperluas pemahaman tentang hubungan antara pembelajaran yang berbasis biografi dan peningkatan motivasi belajar siswa. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manfaat praktis. Yang pertama, memberikan petunjuk bagi guru sejarah dalam mengimplementasikan pendekatan biografi sebagai strategi pembelajaran yang efektif. Yang kedua, membantu siswa untuk memahami nilai-nilai yang terdapat dalam biografi R.A. Kartini, sehingga dapat memberikan motivasi dalam proses belajar mereka. Yang ketiga, menginspirasi sekolah untuk mengadopsi metode pembelajaran yang lebih menarik dan relevan bagi siswa. Yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, konsep dasar pembelajaran sejarah. Pembelajaran sejarah merupakan ilmu yang bertujuan untuk menyadarkan peserta didik akan pentingnya konteks waktu dan tempat dalam rangkaian peristiwa sejarah. Dalam kurikulum Merdeka, fokus pembelajaran sejarah adalah mengaitkan peristiwa-peristiwa masa lalu dengan kejadian-kejadian yang terjadi saat ini, sehingga peserta didik dapat melakukan evaluasi dan merencanakan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Unsur-unsur yang terlibat dalam pembelajaran sejarah mencakup guru, peserta didik, lingkungan belajar, materi ajar, serta perangkat pembelajaran yang mendukung. Tujuan pembelajaran sejarah dalam kurikulum Merdeka adalah untuk membangun dan mengembangkan kesadaran sejarah serta pemahaman mengenai diri sendiri dan identitas koleksi sebagai suatu bangsa. Melalui pembelajaran ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa bangga, nasionalisme, patriotisme, serta nilai-nilai moral dan semangat gotong royong.
Lebih lanjut, pembelajaran sejarah ini juga bertujuan untuk memperluas pengetahuan siswa tentang dimensi manusia, ruang, dan waktu, sehingga melatih kemampuan berpikir secara diakronis, sinkronis, kausal, kreatif, kritis, relektif, dan kontekstual. Selain itu, pembelajaran sejarah juga melatih keterampilan dalam merencanakan sumber, melakukan kritik, seleksi, analisis, dan sintesis sumber, serta penulisan sejarah. Keterampilan ini mencakup pengolahan informasi sejarah baik secara digital maupun non-digital. Yang kedua yaitu pendekatan biografi dalam pembelajaran. Pendekatan biografi dalam pembelajaran adalah metode yang menitik beratkan pada studi tentang kehidupan individu, khususnya tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh atau kontribusi penting dalam suatu bidang. Pendekatan ini tidak hanya mencakup pengumpulan fakta-fakta tentang kehidupan tokoh, tetapi juga menggali nilai-nilai, pengalaman, serta pembelajaran yang dapat diambil dari perjalanan hidup mereka. Pendekatan biografi dapat diartikan sebagai metode pembelajaran yang mempelajari dan menganalisis kehidupan seorang tokoh untuk memahami konteks sosial, budaya, dan sejarah tempat tokoh tersebut hidup. Metode ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai karakter, keputusan, dan dampak dari tindakan tokoh terhadap masyarakat. Dalam pembelajaran sejarah, pendekatan biografi memungkinkan siswa untuk menghubungkan peristiwa sejarah dengan pengalaman pribadi tokoh, sehingga materi menjadi relevan dan menarik. Yang ketiga yaitu R.A. Kartini sebagai tokoh inspiratif dalam sejarah nasional. Raden Ajeng Kartini Jojo Adiningrat yang lebih dikenal sebagai R.A. Kartini adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang sangat dihormati berkat perjuangannya dalam memajukan emansipasi wanita. Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, dalam sebuah keluarga bangsawan Jawa. Sejak usia dini, ia telah menunjukkan kecerdasan dan minat yang besar terhadap pendidikan. Berbeda dengan banyak anak perempuan pada zamannya, Kartini memiliki kesempatan untuk belajar di Europes Lager School hingga usia 12 tahun. Di kesempatan itu, ia mempelajari bahasa Belanda dan menemukan berbagai buku yang menginspirasi tekadnya dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Konsep pendidikan dalam pandangan R.A. Kartini dalam surat-surat terangkum dalam satu buku, yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang, yaitu sebagai berikut. A. Perempuan adalah tempat pendidikan pertama. B. Perempuan menjadi pembawa peradaban. C. Pendidikan itu mendidik budi dan jiwa. D. Kesetaraan gender. E. Cinta tanah air. Yang keempat yaitu hubungan pendekatan biografi R.A. Kartini dengan motivasi belajar siswa. Potensi pembelajaran sejarah untuk menyampaikan pendidikan nilai seiring menghadap tantangan klasik, kesulitan dalam merancang aktivitas pembelajaran yang bermakna. Di lapangan, para pendidik sejarah seringkali menghadapi rintangan dalam mengembangkan dan menyesuaikan materi sejarah agar sejalan dengan praktik terbaik dalam pendidikan nilai. Pendidikan sejarah memiliki potensi yang sangat besar dalam menyampaikan nilai-nilai kepada para peserta didik melalui pembelajaran dan hikmah dari masa lalu serta teladan yang ditunjukkan oleh tokoh-tokoh sejarah. Pendidikan ini berperan penting dalam pembentukan nilai-nilai bangsa. Dengan demikian, pendidikan sejarah bukan hanya sekedar mengajarkan fakta-fakta, tetapi juga membantu membangun karakter dan identitas yang kuat bagi generasi mendatang. Hasil penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu memiliki relevansi dengan topik penelitian ini. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Dwi Saputri 2024 yang berjudul Biografi Marco Kartodikromo sebagai sumber pembelajaran sejarah.
Penelitian ini mengkaji potensi biografi Marco Kartodikromo dalam konteks pembelajaran sejarah. Hasilnya menunjukkan bahwa biografi ini dapat dijadikan alat untuk mengajarkan siswa tentang nilai-nilai karakter dan memberikan pemahaman mendalam mengenai tokoh-tokoh sejarah yang berpengaruh. Metode penelitian. Penelitian kualitatif seringkali menggunakan pendekatan interpretif atau fenomenologi yang berakar dari tradisi ilmu sosial, khususnya dalam bidang sosiologi dan antropologi. Pendekatan ini mulai berkembang pada periode 1920-ribuan hingga 1930-ribuan oleh sekelompok sosiolog dari mazhab Chicago yang menjadi landasan epistemologis bagi penelitian semacam ini. Metode pengumpulan data. Proses pengumpulan data yang diperlukan dalam pembahasan ini dilakukan melalui beberapa tahapan penelitian. Salah satunya dalam studi kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi jurnal ilmiah, literatur, serta publikasi lain yang memiliki kualitas yang baik dan layak dijadikan referensi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.